Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadiratna Pacandari, nomor absen 20. Seperti biasa, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang trigonometri bagian ke-6, di mana ini masih membahas materi tentang identitas trigonometri, yaitu nomor 2, identitas perbandingan, nomor identitas Pythagoras, dan nomor 4, pembuktian identitas trigonometri. Lalu di sini ada peta konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kita tambahkan pada bagian C untuk nomor 2, 3, dan 4. Langsung saja kita ke materi yang C, identitas trigonometri, yaitu yang nomor 2 tentang identitas perbandingan. Jadi, pada identitas perbandingan kita dapat melihat pada gambar di samping. Terdapat susunan antara tangen alfa, sin alfa, dan cos alfa, yaitu sebagai berikut, di mana tan alfa sama dengan depan per samping. Seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, itu depan per samping sehingga Y per X itu bisa kita kalikan dengan 1 per R per 1 per R. Jadi kita nanti mendapatkan hasil Y per R per X per R. Kita lihat nih ya, per itu apa? Y per R itu sisi depan per sisi miring. Sehingga itu adalah sin alfa. Lalu X per R. X per R itu sisi samping per sisi miring. Sehingga itu adalah cos alfa. Sehingga dapat kita simpulkan atau kita dapatkan bahwa tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Selanjutnya, kita dapat melihat hubungan antara kotan alfa, sin alfa, dan cos alfa, yaitu kotan alfa itu sama dengan sisi samping per sisi depan. Itu adalah kebalikan dari tan alfa, jadi otomatis dia adalah cos alfa per sin alfa. Jadi, kebalikan dari yang tadi. Tapi kita juga bisa melihat dari segitiga di samping, di mana itu adalah sisi samping per sisi depan, yaitu X per Y. X per Y itu bisa kita kalikan dengan 1 per R, per 1 per R, sehingga nanti mendapatkan hasil yaitu X per R per Y per R. X per R adalah sisi samping per sisi miring, yaitu cos alfa. Sedangkan Y per R itu sisi depan per sisi miring, yaitu sin alfa. Sehingga kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Lalu didapatkanlah dua perbandingan tersebut. Selain itu, kita akan membahas materi Pythagoras. Jadi, identitas Pythagoras merupakan identitas yang diturunkan dari teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku itu berlaku ketentuan berikut. Seperti yang kita ketahui, rumus Pythagoras itu kan jumlah kuadrat sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat sisi miring. Sehingga, apabila kita lihat dari segitiga ini, teorema Pythagoras sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat, sama dengan R kuadrat. Jadi, sisi tegak kuadrat per sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, jadi, dari persamaan itu, ternyata kita bisa memperoleh katanya 3 identitas Pythagoras, yaitu sebagai berikut. Jadi, yang pertama, identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, ada identitas 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sec kuadrat alfa. Dan yang terakhir, identitas 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa. Untuk pembuktiannya, bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi, yang pertama kita bahas yaitu identitas sin kuadrat alfa plus cos alfa. Itu sama dengan 1. Lalu, perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. Nah, pada segitiga, kan sudah dijelaskan tadi, Y kuadrat plus X kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Lalu kita coba kedua ruas, kita bagi dengan R kuadrat, sehingga didapatkan Y kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Ini bisa kita asosiatifkan menjadi Y kuadrat per R kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Lalu, kita masukkan ke dalam kurung, menjadi Y per R kuadrat plus X per R kuadrat sama dengan ini R kuadrat per R kuadrat kan sama dengan 1, sehingga kita lihat Y per R itu apa? Y per R itu sisi depan per sisi miring. Itu adalah sin alfa. Tapi ini Y per R kuadrat, sehingga ini menjadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Didapatkanlah suatu identitas Pythagoras yang pertama. Berdasarkan identitas ini, kita juga perlu perhatikan bahwa ini bisa dipindah-pindahkan ruasnya. Sehingga, dari identitas ini, bisa kita bahwa sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa.
Lalu untuk identitas Pitagoras yang ke B, identitas 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan 1 sec kuadrat alfa. Jadi, kita siku-siku yang tadi. Dan seperti biasa, diketahui rumus Pitagorasnya yaitu y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Tapi, sekarang rumus dasar ini kita bagi dengan r kuadrat, yang sekarang kita bagi dengan x kuadrat. Maka, akan menjadi y kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Lalu, kita keluarkan menjadi y kuadrat per x kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Ini bisa kita masukkan ke dalam kurung menjadi y per x kuadrat. Y per x itu sisi depan per sisi samping, yaitu tan alfa. Pada kuadratnya menjadi tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan r per x kuadrat. R per x itu sisi miring per sisi samping. Itu adalah sec alfa, dan menjadi sec kuadrat alfa. Lalu, didapatkanlah sebuah identitas Pitagoras yang kedua, yaitu tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sec kuadrat alfa. Dari identitas ini, kita juga bisa pindah ruasnya. Di mana, kalau kita buktikan kalau 1 sama dengan sec kuadrat alfa min tan kuadrat alfa, terus bisa juga tan kuadrat alfa sama dengan sec kuadrat alfa min 1. Lalu selanjutnya, kita membahas identitas yang kecil, yaitu identitas 1 plus kotan kuadrat alfa, sama dengan kosek kuadrat alfa. Jadi kita perhatikan lagi segitiga siku-siku di samping. Dan masih seperti biasa, tadi diketahui y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Tapi untuk yang sekarang, kita bagi dengan y kuadrat. Kalau dibagi dengan y kuadrat menjadi y kuadrat plus x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Menjadi y kuadrat per y kuadrat plus x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Y kuadrat per y kuadrat sama dengan 1, terus x kuadrat per y kuadrat kita masukkan ke dalam kurung sehingga menjadi x per y kuadrat sama dengan r per y kuadrat. Lalu, kita lihat x per y berarti sisi samping per sisi depan. Itu adalah kotan. Sehingga ini menjadi kotan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Sehingga, didapatkanlah identitas Pitagoras yang ketiga, yaitu 1 plus kotan kuadrat alfa plus kosek kuadrat alfa. Dari persamaan ini, kita juga bisa memindah-mindahkan ruasnya. Sehingga, apabila menjadi 1 sama dengan kosek kuadrat alfa min kotan kuadrat alfa, lalu yang di bawahnya menjadi kotan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Sehingga, berdasarkan ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan 3 jenis identitas Pitagoras, y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Pada trigonometri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, identitas 1 plus tan kuadrat alfa plus sec kuadrat alfa. Yang ketiga atau terakhir, identitas 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa. Lalu di sini ada pembuktian identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri terdapat persamaan yang memuat bentuk trigonometri dan menghubungkan dua ekspresi pada kedua ruas persamaan. Suatu identitas bernilai benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Yang kedua, jika bentuk ruas kanan persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Dan yang ketiga, ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tepat sama. Lalu, setelahnya, langkah-langkah membuktikan identitas trigonometri. Ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar, yaitu sinus dan kosinus. Lalu, ubahlah ke bentuk paling sederhana. Dan dalam menyederhanakan, kita dapat menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, samakan penyebut. Yang kedua, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 1. Misalnya sin alfa per sin alfa. Yang ketiga,
Tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 0. Misalnya, cos alpha min cos alpha. Jadi, ini ada contoh soalnya, di mana 1 min sin X per cos X sama dengan sec X min tan X. Jadi, cara membuktikannya seperti ini. Jadi, ini kita lihat ruas mana yang lebih kompleks. Kalau menurut aku adalah ruas kiri. Jadi, kita coba dengan kiri. Jadi, 1 min per X per cos X itu sama dengan sec X min tan X. Lalu, untuk ruas kiri, kita samakan penyebutnya. Ini menjadi 1 per cos X min X per cos X. 1 per cos X itu kan sama dengan kebalikannya. Dari sec X min sin X per cos X itu adalah tan X. Sehingga kedua ruas kanan dan kiri itu sama, jadi identitas tersebut terbukti. Lalu di sini saya sudah menyiapkan latihan soal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.